Minggu lalu apa khotbahnya Bu? Judulnya. Kemarin waktu PBS saya tanya masing-masing hamba Tuhan apa khotbah di gerejanya. Judulnya apa? Oh, karakter seperti Yesus. Terus setelah itu minggu ini apakah semua sudah punya karakter seperti Yesus? Masih belum. Aduh, kok nyicil toh? Masa mau jadi karakter seperti karakter Yesus? Kudu nyicil ya. Nyicil dulu. Ya enggak apa-apa, yang penting ada niat ya daripada tidak niat. Nah, karena kita baru merayakan Paskah. Jadi saya mau ulang sedikit dulu. Paskah itu apa? Tentang apa? Kebangkitan. Waktu hari Jumat itu tentang kematian. Ya, sekali lagi saya tegaskan, kematian Yesus itu adalah dasar doktrin kekristenan. Kalau percaya Yesus mati berarti Anda orang Kristen, itu doktrinnya. Kalau kebangkitan itu dasar iman. Kenapa dibilang dasar iman? Karena kita percaya dia bangkit. Karena bicara iman kan kita tidak melihat, tidak menyaksikan, apalagi kan tidak masuk akal. Ada orang mati bisa bangkit ya, seperti itu. Jadi makanya dikatakan itu dasar iman. Nah, tapi ketika bicara kita ini kan sudah ditebus nih ceritanya. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Yang ditebus yang namanya dosa. Betul ya? Ada dosa yang ditebus. Dosa banyak macamnya. Bisa sebutkan? Ada yang tahu macam-macam dosa? Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang... Dosa apa? Coba dulu. Mencuri. Apa Ibu? Ucapannya kenapa Bu? Menyakitkan. Aduh, siapa itu ya Bu? Yang siapa lagi? Apa lagi? Macam-macam dosa. Berzina. Kalau kumpul kambing boleh nggak? Kan ada kumpul kambing, kumpul kebo, kumpul bebek. Boleh nggak itu? Oh, kambing dikumpulin ya Bu. So, kambing nggak boleh dikumpulin. Ya dikumpulin lah kambingnya kalau bisa menghasilkan. Saya juga punya kambing loh. Ya, banyak macam dosa yang kita bisa sebutkan. Karena mudah menyebutkan itu. Tapi ada yang biasanya kita itu sulit untuk menyebutkan karena kita apakah pura-pura lupa atau bagaimana, yaitu mengampuni. Ada yang namanya amnesia rohani. Mereka sebut seperti itu. Amnesia, tahu nggak amnesia apa? Kepalanya dijodohkan pintu terus dia lupa. Namaku siapa ya? Misalnya begitu. Jadi kalau suami, misalnya ada suami situ yang suami. Nah, misalnya kan Anda pulangnya telat. Harusnya tadi istri kan bilang pulang jam 7 ya toh. Terus tiba-tiba Anda pulang jam 9. Anda pura-pura banting kepala aja di pintu. Terus Anda pura-pura amnesia. Aku siapa ya? Gitu. Jadi supaya istri Anda tidak marah ya. Ada yang namanya amnesia rohani kata orang di luar sana. Karena berpikir ketika mengampuni harus melupakan. Apakah begitu mengampuni harus melupakan? Saya beritahu ya, tidak ada yang namanya amnesia rohani. Misalnya, saya nyakitin ibu. Seumur hidup ibu akan ingat muka saya, nggak mungkin lupa. Tapi yang harus ibu ampuni adalah perbuatan saya. Tapi kita orang Kristen berpikir, nggak bisa aku ngampuni, lihat mukanya saja loh, aku kudu muntah. Saya gitu. Jangankan mukanya, lihat bayangannya aku muntah. Lihat sandal jepitnya, wes elek orangnya welek, sandal jepitnya welek mana? Tambah nggak seneng gitu. Nah jadi di sini kita bisa melihat bahwa dosa yang harus kita bahas hari ini adalah mengampuni. Tidak ada yang namanya amnesia rohani. Ketika mengampuni, Anda tidak akan bisa melupakan kejadian itu. Perbedaannya begini, ketika belum mengampuni, kejadian itu masih menyakiti. Tapi ketika sudah mengampuni, Anda ingat tapi sudah tidak tersakiti, biasa saja. Nah, kalau Anda mengingat kejadian yang sudah lama, tapi Anda masih sakit hati, itu artinya belum mengampuni. Nah, di sini harus ini ya, saya tidak akan mau suruh tunjuk tangan siapa yang belum mengampuni. Biasanya rata-rata di gereja tidak mau ngaku siapa yang belum mengampuni. Pura-pura amnesia dengan dosanya. Ya. Nah, itu harus hilang dengan cepat dari hati kita, meskipun dari ingatan kita tidak. Jadi dari hati begini, biarlah perasaan sakit itu hilang dalam waktu sesingkat-singkatnya, seperti proklamasi. Gajian juga begitu, seperti proklamasi, pas dapat hilang dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Yang gajian, selamat proklamasi. Pokoknya rasanya kalau udah ada gajian itu pasti hilang dalam waktu cepat ya. Nah, dan mengampuni, sekali lagi saya katakan, mengampuni tidak akan membuat kita lupa dengan kejadian itu, tetapi sudah tidak terasa lagi rasa sakitnya. Jadi pertahankan yang namanya mengampuni meskipun tidak bisa melupakan. Nah, ketika bicara mempertahankan, itu mempertahankan iman kita, mempertahankan kebenaran dalam diri kita, termasuk mempertahankan suami berkumis. Di sini yang suaminya berkumis? Nggak ada ya. Karena harus dipertahankan suami yang berkumis, karena mereka itu sejenis lele, bukan buaya. Mau pertahankan lele apa buaya? Hah? Yang ketawa berarti di samping rumahnya ada buaya ya Bu ya. Samping rumahnya Bu, bukan di rumah kita masing-masing ya. Jadikanlah Paskah sebagai pengingat bahwa kita ini sudah ditebus, bahwa ada dosa yang sudah ditebus, dan satu yang sering terlupakan adalah mengampuni. Kita mungkin menganggap bahwa mengampuni itu karena kita sudah disakiti sampai hal kejadian yang sangat berat. Saya kasih contoh dulu sebelum kita masuk dalam ayat yang pertama. Kenapa Anda tiba-tiba tidak suka sama orang itu? Bukan karena dia pernah menyakiti Anda, tapi tiba-tiba Anda tidak bisa mengampuni dia. Bermula mungkin Anda dengar dari orang lain, si A menceritakan Anda, tiba-tiba Anda sakit hati. Sejak itu Anda tidak bisa mengampuni orang itu, padahal Anda cuma dengar. Nah, berhati-hati ya. Jadi terkadang kejadian yang menyakitkan itu tidak langsung kita alami, tetapi karena kata orang. Ini juga yang membuat kita menjadi sakit hati dan tidak bisa mengampuni. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa firman Tuhan katakan tidak ada yang namanya amnesia rohani? Karena gini, ketika mengatakan mengampuni, tiba-tiba hilang nggak kisahnya? Tidak. Firman Tuhan katakan mengampuni 70, bukan cuma satu kali. Ya, terus di belakang kalinya masih ada kali lagi. Jadi gini, Tuhan tidak pernah meminta kita melupakan, melainkan mengampuni 70 kali 7. Lagi-lagi kita lihat yang Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita baca ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus nanya 7 kali tak gitu. Yesus jawab seperti ini. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sekali lagi, 70 kali 7 kali. Wes, dikali. Jadi bukan 7 kali. Misalnya hari ini Anda lihat dia, Anda masih belum mengampuni, ampuni. Besok ketemu lagi, ampuni lagi. Apa yang dimaksud oleh ayat ini adalah Anda tidak akan pernah melupakan orang yang menyakiti Anda, tetapi Anda sudah tidak merasakan rasa sakit itu. Karena sudah benar-benar mengampuni setiap kali bertemu orang yang menyakiti Anda. Ada orang yang pernah menipu kita, ada orang yang pernah menyakiti kita, ada orang yang pernah memfitnah kita. Ini perlu kita ketahui, ini dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Karena mengampuni, kita belajar dari Paskah. Kenapa kita ditebus? Karena Tuhan mengampuni kita. Lah hari ini kalau Tuhan mengampuni kita terus kita tidak mengampuni, apakah kita layak masuk surga? Ibu saya kasih misalnya beras 20 kilo. Tetangga ibu belum makan 3 hari. Ibu tidak mau bagi. Kira-kira ibu layak dikasih beras gak bulan depan? Tidak layak, karena tidak mau berbagi. Makanya jangan pelit. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita, memberikan pengampunan, jangan pelit juga mengampuni orang lain. Makanya dikatakan 70 kali 7 kali. Kalau bicara saluran berkat, bukan hanya menjadi saluran berkat dalam bentuk fisik atau materi. Misalnya Tuhan memberkati Anda dengan jagung, Anda bagi jagung. Tuhan Anda memberkati Anda dengan misalnya beras, Anda bagi beras. Bukan hanya itu saluran berkat. Saluran berkat adalah ketika ada orang lain berbuat baik kepada Anda pun meneruskan kebaikan itu. Saya waktu lalu pernah memberikan botol minum kepada seseorang. Jadi dia ini sudah tua. Saya kasih dia botol minum. Kemudian saya kasih dia beras. Dia sudah tua. Jadi anaknya di luar kota.
Saya kasih dia sembako lah ceritanya. Nah, botol minum itu kenapa saya kasih? Karena saya lihat tiap kali dia datang itu dia bawa nggak tahu botol bekas gitu loh, yang biasa aqua atau apa gitu, saya kasih. Nah, beberapa waktu kemudian saya ketemu dia lagi, saya tanya, sudah habis Pak gula sama ininya? Dia ngomong, saya bagi ke kakak saya. Kakaknya yang mana? Nah, kakaknya itu yang tinggal di sebelah rumahnya. Kakaknya itu yang pernah mengusir dia dari rumah sampai dia tidur di jalan. Kakaknya itu yang pernah mencaci maki dia karena dia menjadi Kristen. Kakaknya itu yang rumahnya sudah gubuk, dan itu rumah orang tua, itu pun gubuk, masih sombong ngusir bapak ini keluar. Tapi saya tanya ke bapak ini, kenapa bapak mau berbagi? Dia bilang, toh juga dia kakak saya. Mbakku, coba, ini bapak bisa mengampuni. Dia sudah tua, dia sudah miskin, pernah tidur di jalan. Jadi dia dulu belas kasihan orang, jadi dia tidur di, jadi kayak kalau gereja gini ya tidur di depan situ, di teras rumahnya orang. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata ada tanah tidak jauh dari kandang kambing, tanah bapaknya. Akhirnya ada yang kasih dana, ya bangun rumah apa adanya. Dia kalau nggak salah itu 4x5 saja, yang penting dia bisa tidur. Tapi yang ingin saya sampaikan, bapak ini mengerti yang namanya mengampuni. Bahkan dia berbagi. Ketika dia mendapatkan itu cukup buat dia makan seminggu, masih dibagi sama kakaknya. Hari ini kita masih tidak mau mengampuni. Betapa pelitnya kita kalau Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau bicara fakta, ketika kita mengampuni, itu kita bisa bahagia. Karena sudah tidak ada rasa sakit. Kalau masih ada rasa sakit, itu susah untuk bahagia. Ada pepatah mengatakan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kenapa kalau dapat transferan Anda tetap bahagia? Katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Gak usah dapat transferan, wis dapat 20.000 aja wis senyumnya yang biasa kecut-kecut manis tiba-tiba. Berarti uang memberi kebahagiaan. Bener tak? Mengampuni itu membawa kebahagiaan. Bukan duit habis hari ini sebentar habis. Maka tadi saya bilang punya duit itu kayak proklamasi, habis dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melupakan. Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni. Berapa kali? No, hitungan itu. Ada orang yang sampai ngitung loh, diambil kalkulator. Tapi saya katakan bukan jumlah dari kalkulatornya. Maksud dari Tuhan ini adalah terus lakukan lagi dan lagi dan lagi sampai tidak ada rasa sakit dalam hati Anda. Kalau masih ada rasa sakit berarti Anda belum mengampuni. Nah, yang kedua, ketika bicara mengampuni itu keputusan hati Anda. Anda mau memutuskan untuk mengampuni atau tidak? Karena mengampuni ini sama seperti melepaskan orang dari utang. Tapi bukan utang uang ya. Jadi utang gini. Dia utang karakter ke Anda. Jadi ketika Anda memutuskan untuk melepaskan itu, pengampunan itu keputusan hati Anda. Nah di sini ya, keputusan untuk melepaskan kepahitan, rasa sakit. Apa perbedaan kepahitan dan rasa sakit? Ada yang tahu perbedaan kepahitan dan rasa sakit? Kepahitan atau bitterness itu sudah sangat teramat mengganggu psikologi Anda sampai ke tahap depresi. Itu ada kepahitan. Kalau sakit hati itu masih sekarang, nanti juga bisa hilang sore. Itu sakit hati. Tapi kalau kepahitan itu sampai biasanya kalau minum itu yang di sini nggak ada ya. Kalau di Sumatera ada yang suka makan sirih. Tahu sirih itu? Yang nenek-nenek gitu sampai merah semua giginya. Saya pernah kaget loh waktu pas ketemu nenek-nenek. Itu dia makan sirih pas ketawa. Kaget saya. Saya pikir mulutnya berdarah-darah. Ternyata makan itu loh. Nggak tahu sampai merah mulutnya gitu. Nah, saya yang katakan bahwa itu meninggalkan bekas pada gigi ya. Nah, kepahitan itu adalah rasa sakit yang meninggalkan bekas.
Jadi lama. Kenapa kepahitan ini butuh disembuhkan? Karena kalau tidak disembuhkan kepahitan ini, Anda sudah berdosa. Loh kok bisa? Yang nyakiti saya kan dia. Berdosa itu begini, keputusan Anda mau meresponi orang jahat atau tidak. Gini, kalau Tuhan bilang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi, artinya bukan tamparin lagi, bukan. Maksudnya gini loh, ketika orang itu sudah menyakiti kita, jangan kita balas menyakiti dengan membenci dia. Ini yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ini sebenarnya makna dari Paskah, kenapa Yesus mati buat kita. Apa yang sudah kita lakukan sama Tuhan sih? Gak ada baik-baiknya loh. Apakah dengan rajin ke gereja terus Tuhan senang melihat kita? Sampai di rumah, tetap aja kita bersungut-sungut, tetap aja kita berantem, tetap saja kita bohong, tetap saja ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kebenaran firman Allah. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dari apa yang sudah Tuhan lakukan, kita juga belajar bahwa kita harus bisa mengasihi orang lain. Kita baca Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Segala kepahitan. Nah, kepahitan tadi sudah jelas ya. Kepahitan adalah rasa sakit yang sangat dalam, yang sudah melekat, meninggalkan bekas. Kegeraman. Geraman ini apa? Jadi dalam hati Anda menahan amarah sehingga Anda bisa menggerutu. Anda berpikir ketika ngomong kotor itu hanya keluar dari mulut. Saya katakan ngomong kotor bisa dalam hati loh. Apa yang ada dalam hati saja belum keluar dari mulut itu sudah jadi dosa. Kemudian kemarahan, yang suka marah-marah. Kemarahan yang dimaksud oleh firman Allah bukan marah karena Anda membela sesuatu yang benar atau Anda membenarkan sesuatu yang salah. Ingat ya, jangan samakan kemarahan dalam firman Allah ketika Anda marah membenarkan sesuatu. Sama seperti Yesus ketika di bait Allah. Yesus marah tidak? Marah. Karena dia ingin memperbaiki sesuatu, menegur sesuatu. Jadi marah karena menegur atau memperbaiki itu benar. Tetapi marah karena tidak bisa mengendalikan diri, itu dosa. Misalnya, nanti ngaku ya. Siapa di sini kalau kakinya kesandung langsung ngomong tong terong tong 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 terong tong jeng, atau naik sepeda motor. Saya pernah. Yang salah dia kok saya yang di ASU kan. Saya lampu merah, saya hijau, dia merah, saya maju, dia ngamuk. Kok saya? Loh, saya bilang, kalau saya saya nggak bisa baca, saya nggak bisa lihat warna. Tapi dia yang salah, saya yang digituin. Nah, saya melihat bahwa beberapa orang tidak berpikir bahwa itu dosa. Ingat, itu dosa loh ya. Jadi kemarahan yang muncul karena kebodohan. Yang salah kita yang marah. Itu yang pertama. Kemudian ketika tidak bisa mengendalikan amarah, termasuk ketika seperti ini. Ada sesuatu yang Anda tidak suka, tapi Anda tidak cari tahu itu mengapa, Anda langsung marah-marah. Misalnya, Anda pernah tidak makan, tiba-tiba ketemu rambut di nasinya. Saya sering loh, malah rambutnya keriting-keriting, aduh ya ampun, mau marah gimana rasanya di restoran. Tapi kalau itu Anda ketemu rambut di rumah, Anda langsung ngomel-ngomel sama istri misalnya, rambut kok misalnya seperti itu. Tanya dulu kenapa. Kenapa sampai ada rambut? Tadi masa nggak ikat rambut tak gitu. Atau kalau dia sudah masak, masih puji Tuhan daripada tidak masak loh. Jadi amarah yang tidak bisa dikendalikan ini yang dosa. Jadi hal-hal sepele kita bisa marah. Kecuali Anda marah membenarkan sesuatu. Ini ya, kemarahan. Kemudian pertikaian. Yang suka berantem di sini siapa? Saya pernah menyaksikan ibu-ibu jambak-jambakan loh. Sampai saya bilang, ayo siapa yang botak duluan? Ternyata waktu di mall ada anak saya menyaksikan juga. Yang memisahkan mereka Pak Satpam. Kasihan Pak Satpamnya loh, tangannya mukanya dicakar. Saya bilang kasihan Pak Satpam ini mau memisahkan. Tak bilang tidak ada yang bisa memisahkan dua wanita ini. Bahaya. Suaminya aja jauh-jauh di belakang gak deketin istrinya. Pak Satpam bela-belain. Tak bilang sampai saya pergi saya gak tahu itu yang memisahkan mereka siapa. Pertikaian. Jadi suka bertengkar, suka bertikai. Jadi kalau bisa masalah diselesaikan dengan marah, dengan otot keluar. Jadi pertikaian. Dan fitnah. Nah ini fitnah.
Di gereja banyak fitnah loh. Jangan bilang tidak. Makanya saya katakan, kalau di luar orang fitnah biasa karena mereka tidak tahu kebenaran. Kalau di gereja suka fitnah, ini bahaya. Berapa kali saya bilang jangan suka, itu loh. Ngono itu loh. Nah itu sudah kode-kode memfitnah. Kayaknya kan saya pernah mengajarkan ada kode-kode yang dipahami oleh wanita kalau mau gosip. Itu hanya wanita yang memahami. Sakit gigi bukan, kalau pria, kalau wanita ngerti itu kalau matanya begini. Ada artinya. Ya. Nah, ini di dalam gereja ada fitnah. Fitnah itu juga dosa. Kemudian dikatakan, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dibuang. Dibuang itu berarti kita mengambil keputusan untuk membuang dosa ini. Hari ini jangan pelihara dosa. Saya beritahu Anda, pelihara satu dosa, hidup Anda ada dalam kesengsaraan. Dosa tidak pernah membawa kita masuk dalam rencana Tuhan, tapi dosa merusak hidup kita. Jangan pelihara dosa. Kalau tahu itu dosa, sudah buang. Memang terkadang gini, kenapa Tuhan katakan 70 kali 7 kali? Karena tidak mudah. Apalagi kalau dosa itu sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Ada orang dia butuh terapi karena kebiasaannya itu ngomong kotor. Bahkan ketika senang dia ngomong kotor. Maaf kalau di Surabaya kan bahasanya itu dangdut gitu. Nah, jadi karena itu kebiasaan terus akhirnya kalau dia senang juga dangdut gitu, dangdut apa-apa. Akhirnya setelah dia ikut pelayanan di gereja, terus dia anak muda gitu, jadi pernah dia saking senangnya dia tidak tahu bahwa dia refleks, jadi dia ikut choir. Setelah selesai mereka kan begini grup kan, wah gitu, terus dangdut dia bilang gitu, semua berhenti melihat dia, suaranya gede, terus dia baru sadar ternyata karena dulu dia terbiasa ngomong dangdut ya, dia anggap itu biasa. Waktu dia ngomong itu pas kalau nggak salah acara Natal, jadi mereka kan kompak ya, kelompok begitu, dia sendiri teriak seperti itu. Nah itu kebiasaan, dia butuh waktu hampir 2 tahun loh untuk menghentikan itu. Saya pertama sekali di Surabaya diajarin sama sepupu saya, kalau ngomong sesuatu misalnya makan enak gitu, meskipun itu bukan makian, dia bilang nanti ngomong ke orang yang jual, bilang wareg mbokmu. Hah? Jadi kalau ngomong wareg mbokmu, saya tidak tahu kalau itu gak sopan. Ayo ngomong deh apa? Bilang wareg mbokmu. Saya agak curiga karena awalnya saya sudah curiga sebelumnya. Dia ngajarkan saya kalau saya pergi ke kantor, suruh sapa teman saya ngomong, untungmu cepat. Saya ikut. Untung teman saya waktu dia marah dia bilang, kamu ngomong itu kenapa? Disuruh katanya kalau bahasa Jawa suruh bilang, halo apa kabar, untungmu cepat. Dia bilang, bukan ya, itu artinya gigil tongos. Oh iya maaf. Nah kemudian setelah saya diajak makan, dia bilang, ayo bayar nanti, terus bilang gini, wareg mbokmu. Saya udah curiga, saya gak mau ngomong. Dia bilang, ini biasanya kalau dia ngajarin saya itu gak bener nih. Dia ngajarin saya 3 waktu. Untungmu cepat, wareg mbokmu, satu lagi, lambemu jedir. Nah saya diajarkan 3 ini. Ini menyesatkan sepupu saya ini. Tapi yang itu sempat saya omong itu, lambemu jedir, ke teman saya di kantor juga. Yang saya tidak ikut yang wareg mbokmu karena itu bukan ke teman saya. Dia suruh saya ngomong di restoran. Bayar. Dek bayar, ngomong dulu wareg mbokmu. Saya curiga, saya nggak mau. Nah, kita ketika ada dosa-dosa seperti ini, jangan jadikan itu kebiasaan. Di sini Anda ingat kebiasaan Anda yang menjadi dosa apa ya? Mungkin bagi orang sekitar sudah biasa. Anda kesandung dikit, wah. Terus Anda kesandung dikit, ngomong terus mulutnya. Atau Anda suka mengatakan sesuatu secara spontan dan itu Anda menganggap itu biasa. Hati-hati loh ya. Anak kecil sekarang sedih sekali. Saya lihat kemarin waktu saya pergi ke daerah mana itu, anak kecil masih baru, anak ini umur berapa? Saya tanya sama guru yang di tempat sana itu, saya bilang, umur berapa ini? Oh iya, soalnya ada mamanya di situ loh. Penuh kasih mesra. Kasih mesra itu mengasihi, tapi jangan mesra sama suami orang. Jangan mesra sama istri orang. Kata firman Allah kasih mesra loh mas. Oh ini bahaya ini.
Loh, firman Allah Bu Pendeta suruh kasih mesra. Ya iya, tapi bukan sama punyanya orang di mesra-mesrain ya. Firman Allah harus dipahami. Kasih mesra artinya tulus mengasihi dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika mengampuni kita harus bisa bersyukur akan banyak hal. Kalau misalnya dia tetap jahat, dia tidak berubah, ya kita yang harus berubah. Kita harus bisa mengampuni. Bersyukur ada orang yang seperti itu dalam hidup kita karena kita dibentuk punya hikmat menjadi orang sabar. Misalnya ketika Anda mendapatkan 9 bahan pokok, namanya sembako, betul, karena 9. Kalau dapat 1, sabarko. Kalau tidak dapat sama sekali, cilako. Jadi harus sabar. Ketika mengampuni ini harus panjang sabar. Ya, balik lagi tadi, dosa mengampuni itu harus sabar, tetapi tidak melupakan. Karena tidak ada yang namanya amnesia rohani. Kalau mau amnesia rohani, ya pasti Anda lupa sama orangnya. Karena orangnya juga mungkin dia tidak ingat lagi tentang Anda gitu. Jadi kalau kita mau melupakan sesuatu dengan cepat, ya memang harus mati. Tapi ini kita harus ingat, mengampuni tidak bicara melupakan. Tuhan tidak mengatakan melupakan, tapi mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, kenali rasa sakit. Nah, apa yang membuat Anda sakit hati ini? Apa? Kenali, harus masing-masing. Ketika Anda selalu sakit hati dengan sindiran mertua, mulai hari ini, tiap kali mendengar mertua menyindir, anggap itu sebagai film Korea yang lagi Anda tonton. Itu ajuma-ajuma yang ada di Korea. Anggap saja itu film Korea. Kemudian ada juga yang rasa sakitnya itu muncul ketika suaminya. Jadi suaminya ini gini, tidak suka ngomong. Saya bilang, bukan bisu toh, bukan Bu. Dia pokoknya pulang kerja, kalau ndak tidur, ngerokok, ya wes ndak ngomong. Ya kalau memang dia tidak mau ngomong, ya ajak dia ngomong toh. Terus saya bilang, kalau misalnya ibu ngajak suami ibu ngomong, dia mau dengar nggak? Ya mau, tapi lama-lama tidur. Ya wes ndak apa-apa, berarti dia masih hidup lah ya. Daripada dia ndak mau dengar Anda, kenapa sakit hati? Ya kan aku yang mau ngobrol. Anda tidak bisa memaksa suami Anda ngobrol kalau dia memang tidak suka ngobrol. Ada orang sukanya cuma mau mendengarkan. Kalau wanita suka ngomong silakan. Karena saya ngomong sama suami saya juga, suami saya entah dia paham, yang penting saya ngomong lah, pokoknya begitu ya. Yang penting dia dengarkan, meskipun kadang-kadang dia udah tidur. Nah, ini rasa sakit itu bisa muncul karena kita baper. Hati-hati, apa yang sering membuat Anda sakit hati lagi? Iblis akan membuat hal-hal sepele menjadi rasa sakit hati loh. Hal-hal sepele, jadi bukan karena dimarahi, dibentak, atau dimaki orang, tidak. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, bukan patah tulang ya. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk. Anda tahu orang yang remuk jiwa itu maksudnya apa? Ketika Anda orang yang pernah disakiti, sampai Anda kehilangan sukacita, ada rasa sakit yang paling dalam, ada kepahitan, itu orang yang sangat remuk jiwanya. Siapa yang mengalami ini dalam Alkitab? Daud mengalami itu loh. Kenapa remuk jiwanya dikatakan? Karena pertama, mertuanya mau membunuh dia. Istrinya yang pertama ngomong gini, kayak orang gila kamu memuji Tuhanmu. Kemudian orang yang dia percaya, yang menjadi penasehatnya, malah bersekutu dengan anaknya untuk mengkudeta dia, untuk menjadi lawannya dia. Dia orang yang sangat remuk hatinya. Kemudian ketika dia berzina, dia punya anak dari perzinahan itu, meskipun dia sudah berdoa kepada Tuhan, tapi tetap anak itu mati. Dia berpuasa loh 3 hari. Remuk jiwanya, banyak rasa sakit yang dia rasakan. Tetapi ketika remuk jiwanya, dia datang di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan dia sukacita. Hari ini ketika kita remuk jiwanya karena rasa sakit,
Datang di hadapan Tuhan. Jangan datang ke dukun. Tolong balaskan dendamku. Terus Anda disuruh ngambil tanah kuburan, ambil rambut sapi, ambil semualah. Terus nanti ditaruh di kain, terus suruh tebar-tebar gitu. Jadi jangan cari dukun. Atau jangan juga pernah berdoa, Tuhan balaskan Tuhan. Pembalasan kan milik Tuhan. Tidak ada ya. Tuhan tidak pernah mengatakan berdoa untuk minta Tuhan bersekutu dengan kita, kemudian membalaskan dendam. Tidak ada. Jadi ketika dikatakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, itu kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberikan kita damai sejahtera. Kalau terapi, jadi saya itu belajar beberapa hal, termasuk ketika depresi, stres, frustasi. Hal yang pertama yang dilakukan ketika Anda marah, depresi, dan stres, itu tarik nafas. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Jadi itu sebenarnya membawa ketenangan buat pikiran dan hati Anda. Kalau tarik nafas sekali, 2 kali masih belum bisa, tarik nafasnya lagi 3-4 kali. Kalau nggak bisa lagi, tarik tunai, pasti bahagia. Amin. Begitu. Itu pasti membuat Anda bahagia. Kalau di sini tidak ada ATM, kan ada dompet suami, ya. Tapi jangan dompetnya orang ya. Anda cari-cari dompetnya orang, mau saya tarik tunai ini. Jadi ketika bicara kenal rasa sakit, harus tahu ya apa yang membuat Anda sakit hati hari ini. Abaikan hal itu. Kalau si A itu yang menyakiti Anda, abaikan sudah. Jadi mengampuni dia bukan berarti melupakan. Tidak ada yang namanya amnesia rohani. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan bertemu dengan orang-orang yang suka menyakiti, suka mengingatkan masa lalu, suka menghakimi. Jangan sampai hati kita dirusak oleh orang-orang yang seperti ini. Ketika pasca minggu lalu kita mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dan menebus kita, hari ini kita juga harus mengingat bahwa kita harus bisa mengampuni. Mengampuni bukan berarti melupakan. Hari ini yang mau komitmen mengampuni siapa? Coba tunjuk tangannya. Gini loh, ketika bicara mengampuni bukan berarti Anda sedang sakit hati. Mengampuni termasuk mengampuni diri sendiri. Kenapa Anda merasa saya tidak cakep, saya tidak begini, saya tidak begitu, saya tidak bisa? Itu berarti Anda membenci diri Anda sendiri. Anda tidak menerima diri Anda sendiri. Bicara mengampuni, apapun keadaan Anda bisa bersyukur. Jadi saya balik pertanyaannya. Siapa yang mulai hari ini mau bersyukur akan banyak hal? Nah, kalau dibilang bersyukur, berarti hari ini kalau misalnya tidak bisa tarik tunai masih bersyukur? Bersyukur. Soalnya sekarang kan nggak pakai tunai, pakai Shopee, jadi semua pakai bayarnya kan tidak pakai tunai sekarang. Jadi harus bersukacita ya. 3 poin ini tadi. Pertama, Tuhan tidak pernah menyuruh kita melupakan, tetapi mengampuni berapa kali? Oke. Kemudian yang kedua, keputusan siapa ketika kita mau memutuskan untuk sakit hati, untuk membuang semua ini? Keputusannya siapa itu? Keputusan hati. Jadi hati kita sendiri yang memutuskan. Yang ketiga adalah kenali apa yang membuat kita sakit hati. Kalau 3 hal ini kita pahami, kita tahu bahwa kita bisa melalui proses hidup dengan sukacita. Apapun keadaan kita, meskipun hari ini cuma makan jagung, cuma makan nasi dengan lauknya sambal, kita bisa bersyukur hidup kita lebih bahagia. Saya beritahu, kebahagiaan itu tidak dilihat Anda naik, mau naik sepeda motor kah, mau naik mobil kah, mau naik odong-odong kah, mau jalan kaki, wes terserah, mau naik kambing, sapi, apa terserah lah pokoknya. Yang jelas bagaimana kita menikmati hidup dengan cara yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Saya ingin baca sekali lagi tadi yang Mazmur 34 ayat 19 supaya kita mengingat Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ketika kita merasakan hal yang sakit dalam hidup kita, kita merasakan rasa sakit, datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Mari kita berdoa.